Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bidah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat maghrib berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan menyempatkan hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim, di mana masing-masingnya baik salat dengan berjamaah, demikian pula hadir di majelis ta'lim, terlebih sambil menunggu tibanya waktu salat berikutnya, terkumpul di dalamnya berbagai macam keutamaan dan kebaikan. Di antaranya untuk salat berjamaah sendiri sudah maklum, afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah, lebih utama daripada salat sendiri dengan 27 derajat. Perbandingannya bukan 1:3:5 tapi 1:27. Yang kedua, hadir di majelis ta'lim pun sama memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya adalah bahwa man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah Subhanahu wa taala akan permudah baginya jalan ke surganya, yakni dengan hadir di majelis ta'lim semakin jelas bagi dia jalan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin jelas mana yang hak, mana yang batil, ya, mana yang diridhai Allah dan mana yang dimurkainya, ya. Di samping membantu kita juga untuk istiqomah di atas agama Allah, ya. Karena di majelis ta'lim disampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wasilah min wasailit tsabat, sarana untuk tetap istiqomah di atas agama Allah. Terlebih di akhir zaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan baina yaday sa'ah fitan ka qata'il lailil muslim. Sebelum tibanya hari kiamat ada berbagai macam fitnah, cobaan, godaan, ya, yang dapat memalingkan seseorang dari agamanya. Ada fitnah yang namanya fitnatus syubuhat, berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ada juga yang namanya fitnatus syahawat, yakni fitnah syahwat, berupa yang sejalan dengan hawa nafsu yang memalingkan seseorang dari agamanya. Ada fitnah harta, ada fitnah wanita, ada fitnah kedudukan atau riasah namanya, ya. Maka agar seseorang tidak terbawa oleh fitnah-fitnah tersebut, di antara caranya adalah dengan hadir di majelis ta'lim. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Bagaimana kalian berbalik kafir sedangkan kepada kalian terus dibacakan ayat-ayatnya, dan di tengah kalian ketika itu ada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah wafat, meninggalkan kepada kita sunnahnya. Maka siapa yang mendatanginya dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan memahaminya, dengan berusaha mengamalkannya, wa may ya'tasim billah, kata Allah, siapa yang berpegang dengan tali agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh dia telah ditunjuki ke jalan yang lurus. Di antara caranya agar tetap istiqomah adalah dengan hadir di majelis ta'lim, karena terus dibacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka membuat kita tetap istiqomah insyaallah. Yang keutamaan istiqomah di atas agama Allah, kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah
tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah di atas agamanya sampai mereka meninggal dunia, maka tidak perlu khawatir kalau nanti mereka meninggalkan dunia ini, memasuki alam kubur, memasuki alam akhirat, mereka akan dilindungi dari malapetaka di alam kubur, dari azab di akhirat, dan walahum yahzanun, mereka tidak pula bersedih hati terhadap yang mereka tinggalkan, harta, keluarga, anak, istri, saudara, teman, karena Allah akan siapkan ganti yang lebih baik, atau Allah pertemukan kalau keluarganya dengan dia sama-sama di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan lainnya dari hadir di majlis ta'lim adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah, mereka mempelajari kitabnya dan mengkaji antara sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun ketentraman, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat Allah akan turun melimpah kepada mereka, wa hafathumul malaikah, para malaikat akan mengelilingi, dan yang lebih besar daripada itu adalah wa dzakarahumullahu fi man indah, mereka yang hadir akan Allah sebut nama-namanya di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Kita tentu bangga dan senang ketika nama kita disebut oleh misalnya seorang tokoh, oleh misalnya pemimpin dalam satu acara besar. Nama kita disebutkan kebaikan kita. Lalu bagaimana yang menyebutnya adalah Allah Rabbul Alamin, Rabb, Tuhan pencipta penguasa alam semesta ini, di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Dan itu bisa diraih dengan hadir di majlis ta'lim, ya. Sehingga nama kita disebut di langit sana, dikenal di sana, ya. Kemudian sambil menunggu tiba waktu sholat pun sama. Yang ini termasuk jihad, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi, ala ma yarfa'ullahu bihi ad-darajat wa yamhullahu bihi al-khataya wa yamhu bihi al-khataya. Maukah kalian kutunjukkan amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan tinggikan derajat, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hapuskan dosa-dosa? Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, isbagul wudu, menyempurnakan wudu, indal makari, pada saat suasana kondisi tidak mengenakan, mungkin suasananya dingin, kitanya sedang malas, ya, tetap kita sempurnakan. Ini meninggikan derajat, ini menghapuskan dosa-dosa. Yang kedua adalah wakatratul khuta ilal masjid, banyak melangkahkan kaki menuju masjid, yakni dengan untuk melakukan sholat berjamaah. Dan yang ketiga yang sekarang kita berada di dalamnya adalah wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu tibanya waktu sholat setelah melakukan sholat. Di akhir Nabi SAW katakan fadzalikumur ribat, itu setara dengan jihad, itu setara dengan jihad, ribat, menjaga perbatasan di jalan Allah, yang biasanya dari situlah musuh masuk ke negeri-negeri Islam. Jadi berkumpul di sini, meninggikan derajat, menghapuskan dosa-dosa, dan termasuk jihad, sambil ngaji juga, ya. Baik, itu mungkin sekedar muqaddimah saja. Sekarang kita lanjutkan mempelajari tafsir juz Ammah. Ada yang mungkin ingat kita sampai di ayat berapa? Surat apa dari juz Ammah? Surat apa? An-Nazi'at masih ya? An-Nazi'at ayat 20 masih. Atau kemarin itu terakhir tentang kisah Nabi Musa ya alaihissalam, itu sudah ya. Berarti kita yang berikutnya. Ya, saya akan bacakan ayat itu terlebih dahulu. Ayat ke-27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أأنتم
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. Baik, sementara ayat 27 coba kita pelajari. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'antum asyaddu khalqan amis sama?" Kamukah lebih hebat, lebih berat ya penciptaannya ataukah langit? Banaha, Allah mampu membangun langit ya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil di antara sekian dalil secara akal dan nakal, secara akal dan wahyu akan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia setelah mati. Kata Allah, kamukah yang lebih berat penciptaannya ataukah langit? Secara akal kita dibanding langit, langit lebih besar, kita lebih kecil. Langit lebih luas, lebar, kita kecil. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala mampu, apalagi cuma membangkitkan kita. Ya, tentu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun kedua-duanya sama mudah bagi Allah, baik menciptakan langit maupun menciptakan kembali manusia, secara akal kita beratan mana, susahan mana, penciptaan langitkah atau penciptaan manusia? Jawabnya langit lebih berat ya, dengan keadaannya yang luas, yang tinggi, tegak tanpa ada penyangga, dengan keadaannya yang kokoh ya, dan tetap dari sekian tahun ya, puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, keadaannya tetap seperti itu, dalam arti tidak ya seperti yang kadang kita bangun lama kelamaan usang, lapuk, kemudian sedikit-sedikit mulai rusak dan hancur. Tapi langit ya, meskipun telah berlalu ratusan tahun, ribuan tahun, tetap kondisinya seperti ini, kuat, kokoh. Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakannya dan menahannya tanpa ada penyangga, yang mana biasanya atap tidaklah tegak kecuali ada penyangganya, tapi langit Allah Subhanahu wa taala tegakkan ya. Sudah disampaikan sebelumnya dalil akal Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan kembali manusia. Di antaranya juga biji yang sebelumnya kering ya, mati, kemudian kita lempar ke tanah yang basah, yang subur, kemudian disiram, lama-kelamaan biji ini mengeluarkan tunas dan tumbuh menjadi tanaman yang baru, hidup kembali. Ya, ini bukti bagaimana ya sesuatu yang sebelumnya mati bisa kembali hidup. Demikian pula manusia, ya sama. Ya, Allah juga mampu ya menciptakan kembali setelah dia mati. Apalagi kata Allah, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah yang pertama kali menciptakan. Secara akal penciptaan pertama kali dengan menciptakan kembali setelah sebelumnya ada, tentu lebih berat penciptaan pertama. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Kalau Allah mampu menciptakan pertama kali sebelumnya manusia nggak ada, apalagi cuma menciptakan setelah manusia sebelumnya ada. Ini dalil, sehingga akal mendukung, membenarkan akan adanya kebangkitan. Dan lagi kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah menghendaki untuk mengadakan kebangkitan dan pembalasan, agar manusia yang berbuat baik tidak disia-siakan kebaikannya, dan agar mereka yang berbuat buruk diberikan balasan yang setimpal, apalagi sampai mendolimi manusia.
Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada pembalasan, sungguh sangat kasihan sekali mereka yang terzalimi. Ya, seperti dulu di zaman Firaun, ya, bayi laki-laki yang lahir belum menikmati indahnya dunia, belum lama menghirup udara segar, tiba-tiba disembelih-sembelihin. Kalau tidak ada kebangkitan, kalau tidak ada pembalasan, enak banget Firaun. Mentang-mentang dia berkuasa, setelah itu berbuat sewenang-wenang. Maka kebijaksanaan Allah dan keadilannya menghendaki untuk mengadakan hari kebangkitan dan hari pembalasan. Itu selanjutnya firman Allah Ta'ala, rafa'a samkaha fasawwaha. Allah telah meninggikan langit, ya, langit ya sangat tinggi, ya, sangat tinggi sekali. Ya, di langit pun Allah Subhanahu wa Ta'ala hias dengan benda-benda langit, ya, dan sudah maklum ya keadaannya sangat tinggi. Apalagi di atas langit ada lagi langit yang kedua, ada lagi langit yang ketiga, ada lagi langit yang keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ya, para malaikat saja naik ke atas langit menghadap Allah, padahal mereka itu cepat, ya, terbangnya itu sampai makan waktu sehari, yang kalau ditempuh oleh kita memakan waktu 50.000 tahun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaum. Para malaikat, demikian pula malaikat Jibril, naik menghadap Allah, ya, memakan fi yaum, makan waktu sehari. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alf sanah, yang kalau ditempuh oleh kita memakan waktu 50.000 tahun. Ya. Oleh kita bisa sampai ribuan, puluhan ribu tahun, tapi oleh malaikat cuma sehari. Menunjukkan cepatnya para malaikat dan kuatnya fisik mereka. Dan mereka punya sayap terbang ke atas langit. Ya, secepat-cepatnya mungkin buatan kita seperti pesawat, ya, tetap memakan waktu yang lama berpindah dari satu negara ke negara yang lain, ya, yang kadang kecepatannya sampai di atas 500 km per jam, ya, tapi dibanding dengan kecepatan para malaikat nggak ada arti apa-apa, ya. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj, ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj pun Allah permudah mengadakan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan ke atas langit cuma semalaman saja. Itu karena kemahakuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah lah yang menjalankannya. Karena kalau seandainya mengandalkan kemampuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau tidak bisa. Beliau manusia seperti halnya kita. Tapi siapa yang bisa menjadikan seperti itu? Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Kuasa baginya segala sesuatu. Makanya bunyi ayatnya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Di situ kalimatnya Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Berarti kembalinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang memperjalankan Allah, ya enggak heran kalau cuma semalaman bisa naik ke atas langit yang ketujuh, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ya. Itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankannya, dan itu masuk di akal. Ya, masuk di akal karena mudah segalanya bagi Allah. Ya, ibarat contohlah semut saja. Semut kalau mengandalkan kemampuan semut nggak bakal dia sampai mengadakan perjalanan misalnya dari Bekasi ke Bogor makan waktu 2 jam. Tapi kalau ada yang memperjalankan semut berada di buah rambutan. Kemudian rambutan ini diangkut ke dalam mobil bak. Maka mulailah jalan mobil bak ini, ya, dari Bekasi akan sampai ke Bogor cuma 2 jam. Karena apa? Ada yang memperjalankan. Siapa? Mobil yang punya kekuatan. Seperti ini perumpamaan, dan itu masuk di akal karena ada yang menjalankan. Nah, ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang memperjalankan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan kemahakuasaan Allah yang mampu meninggikan langit,
dan menegakkannya tanpa tiang penyangga, dan mengokohkannya sehingga meskipun telah berlalu ratusan ribuan tahun tetap saja nggak lapuk, tetap saja tidak bolong, tetap saja tidak rusak, bahkan tetap terus kokoh. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah fasawwah, Allah sempurnakan. Ya. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala sempurnakan? Yakni Allah telah meninggikan bangunannya, membuat luas areanya, menyapakan ujung tepinya, dan menghias langit dengan benda-benda langit seperti bintang-bintang, planet, matahari, dan bulan. Yang mana dengan adanya bintang-bintang maka langit menjadi indah. Dan inilah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan benda-benda langit, di antaranya bintang-bintang, sebagai hiasan bagi langit supaya tampak indah. Yang kedua, sebagai rujumal lisyayatin, alat pelempar setan yang coba-coba mencuri berita dari langit, kemudian Allah lepas bintang atau meteor ya, yang kemudian menimpanya atau membakarnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai penunjuk arah bagi musafir agar mereka tidak tersesat jalan. Ini saja faedah dan hikmah Allah menciptakan bintang. Tidak untuk di luar itu, seperti menjadikannya sebagai alat untuk meramal nasib seseorang, seperti zodiak yang dipelajari oleh sebagian orang. Kalau bintangnya apa, misalnya Sagittarius atau apa, maka dia nanti sifatnya begini, dan nanti bakal begini dan begitu. Ini hukumnya haram dan termasuk sihir, termasuk ilmu nujum, ya, hukumnya haram. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala tinggikan langit dan hias, sempurnakan dengan menghiasnya. Kemudian wa awtasha lailaha wa akhraja duhaha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam gelap dan menjadikan siangnya terang benderang. Ya. Ini pun untuk maslahat manusia. Ya. Di mana dengan adanya malam maka manusia dapat lebih maksimal dalam beristirahat, merasakan kenyamanan dalam tidur, ya. Di mana badan mereka butuh istirahat, karena kalau terus beraktivitas maka mereka akan kelelahan dan kemudian bisa sakit. Maka harus istirahat, dan supaya lebih sempurna istirahatnya Allah Subhanahu wa taala adakan malam. Dan bukan hanya Allah Subhanahu wa taala adakan malam, Allah Subhanahu wa taala juga adakan siang agar mempermudah manusia dalam mencari rezeki, ya. Kemudian membuat manusia dapat menikmati dan melihat keindahan alam semesta. Juga dengan adanya siang dan sinar matahari, maka yang basah menjadi kering, buah yang tumbuh, yang keluar dari pohon cepat matangnya, manusia merasakan kehangatan, tubuh mereka menjadi sehat, ya, dan seterusnya manfaat-manfaat lainnya begitu banyak. Yang kalau seandainya Allah jadikan kehidupan cuma malam saja, maka manusia merasakan kesusahan mencari rezeki, melihat pemandangan, dan harus siap mengeluarkan, menyiapkan, ya, energi cahaya setiap saat. Dan itu tentu ya menyusahkan manusia. Maka ini nikmat yang harus disyukuri. Ya, Allah sebutkan nikmat-nikmat ini agar manusia bersyukur. Ya, kemudian mereka mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kata Allah, wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan setelah itu bumi, ya, Allah Subhanahu wa taala hamparkan, ya. Awalnya sebelum sebelum diciptakan langit itu awalnya adalah bumi, ya. Allah ciptakan bumi. Tetapi penghamparannya dengan menyempurnakan bumi dengan berbagai macam fasilitas yang ada,
Ya, itu setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit. Sebagaimana firman Allah taala di surah Al-Baqarah ayat ke-29 kalau nggak salah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kamu semua yang ada di muka bumi. Tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah menuju ke langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Kemudian Allah jadikan langit ini menjadi 7 lapis langit. Ya, baru setelah langit diciptakan, ya, setelah pertama bumi, kemudian langit, lalu Allah Subhanahu wa taala menuju ke bumi dan menyempurnakannya dengan menyiapkan berbagai macam fasilitas dan kebutuhan manusia agar mereka dapat melangsungkan hidup di dunia. Yang kata Allah, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin, dan untuk kamu di muka bumi ini ada tempat tinggal dan tempat untuk bersenang-senang, kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Maka bumilah yang cocok untuk ditempati oleh manusia. Ya, selamanya tetap muat dan tetap cukup buat manusia sampai tibanya hari kiamat. Sehingga nggak ada yang katanya mau pindah ke bulan. Karena kalau pindah ke sana fasilitasnya nggak seperti di bumi, ya, sesaat sebentar langsung mati, ya, tidak seperti di bumi yang memang Allah Subhanahu wa taala fasilitasi dan siapkan untuk manusia hidup, ya. Nah, ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mudah menciptakan langsung jadi tanpa memakan waktu 6 hari. Sebenarnya mudah bagi Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada manusia bahwa segala sesuatu butuh proses. Nggak bisa langsung, tapi butuh proses. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mudah baginya menciptakan manusia tanpa proses, tapi ada hikmah. Seperti menciptakan manusia dari keadaannya sebagai mani, kemudian berubah menjadi segumpal darah alaqah, kemudian berubah menjadi segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh dan terus, ya, besar-besar, ya, jadilah, ya, manusia dan lahir ke dunia. Sebenarnya Allah bisa, tapi ini untuk meringankan seorang ibu juga, ya, merasakan hamil, ya, lemah bertambah lemah dan kemudian melahirkan, sekaligus mengajarkan kepada manusia bahwa segala sesuatu butuh proses, ya. Meskipun Allah bisa menciptakan langsung atau sekaligus, ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan Allah Subhanahu wa taala jadikan 7 lapis langit, kemudian Allah hamparkan bumi. Maksud menghamparkan di sini menurut sebagian mufassir seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyimpankan di dalamnya berbagai macam manfaat yang Allah Subhanahu wa taala terangkan di ayat berikutnya. Ya. Apa di antara manfaat yang Allah Subhanahu wa taala dan fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di muka bumi? Di antaranya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari dalam bumi mata air, ya, sehingga manusia dapat meminumnya, mengambilnya. Allah siapkan juga sungai-sungai di sana. Allah Subhanahu wa taala juga turunkan hujan yang kemudian bumi ini menyimpan di dalamnya air yang kita semua masing-masing dapat mengambilnya. Apalagi di zaman sekarang ada pompa air, ada pompa mesin, ya, di mana di setiap kita mudah mengambil air dari bawah tanah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan itu semua. Wa mar'aha, juga Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kemudian nanti Allah terangkan itu semua untuk kita konsumsi, untuk kita nikmati. Wal jibala awsaha, juga Allah Subhanahu wa taala memancangkan bumi, memancangkan gunung-gunung di atas bumi supaya gunung bumi ini tidak goyang. Terlebih dengan keadaan bumi ini yang sebagian besar adalah lautan, ya, sedangkan sisanya daratan. Dan supaya tidak goyang, Allah Subhanahu wa taala pancangkan gunung yang banyak hikmah dari adanya gunung, ya, di mana
dengan adanya gunung juga, ya, maka manusia, ya, kalau misalnya ada badai, misalnya ada angin puting beliung misalnya, lebih terlindungi. Ya, di antara hikmah adanya gunung. Di samping untuk menahan bumi agar tidak goncang, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mampu menciptakan langit yang besar dan kokoh dan menyiapkan benda-benda langit di dalamnya, menciptakan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan menciptakan segala kebutuhan makhluk, ya, tentu pasti mampu membangkitkan manusia setelah mereka mati. Ya, ini semua bukti akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Itu semua adalah untuk kesenangan kamu dan untuk hewan ternakmu. Ya. Yakni dari mulai dipancarkan mata air, dikeluarkan sesuatu yang terkandung di dalamnya, mengalirkan sungai-sungai, menumbuhkan tanam-tanaman, menancapkan gunung, ya. Itu semua adalah kesenangan, nikmat buat kita dan untuk hewan ternak kita sampai waktu yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Yang mana ini semua patut untuk kita syukuri. Syukurnya adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengetahui bahwa hidup di dunia ini, ya, hanyalah sementara dan kita akan meninggalkannya, dan hendaknya kita isi hidup ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bahwa kita di dunia ini diciptakan sebagai ujian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maha tinggi, maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Ya, jadi tempat yang kita tempati adalah tempat kita diuji. Ya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan balasan yang terbaik, masukkan ke dalam surganya. Ya. Baik, dari ayat yang kita pelajari ini kita dapat menarik banyak pelajaran. Di antaranya menetapkan akan adanya kebangkitan dan pembalasan, menerangkan betapa banyak dan besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa laqad karramna bani Adam, sungguh kami sudah muliakan bani Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami karuniakan kepada mereka rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan manusia di atas kalian makhluk dengan kelebihan yang banyak. Dari mulai lahir ke dunia sampai meninggal pun Allah muliakan. Gak ada manusia setelah meninggal dunia dibiarin begitu saja. Bahkan Allah ilhami manusia yang lain untuk mengurus jenazahnya, untuk kemudian memakamkannya. Kalau kita lihat misalnya hewan, tikus misalnya, ketika mati dibiarkan tergeletak, bahkan sampai terlindas, sampai gepeng. Orang nggak peduli, menunjukkan betapa dimuliakannya manusia. Ya, sampai mati pun dimuliakan. Ya, yang mana ini semua menghendaki juga kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenikmatan ini semua, ya, ada waktu berakhirnya. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan, ya, di ayat berikutnya, Fa'idha ja'atit qammatul kubra, apabila tiba malapetaka yang besar, menunjukkan bahwa kehidupan kita di dunia ini akan berakhir. Sebagaimana kita, masing-masing kita juga gak selamanya. Sampai tiba ajalnya kita akan meninggalkan dunia ini masing-masing kita. Ya, demikian pula bumi yang kita tempati pun juga sama, akan mengalami kehancuran. Ya. Kata Allah, fa'idha ja'atit qammatul kubra, apabila malapetaka besar yakni hari kiamat telah tiba. Ya. Disebut dengan at-tammah, yang artinya malapetaka yang dahsyat menimpa segalanya.
Ya karena nggak ada yang bisa lolos ketika tiba hari kiamat. Bagaimana bisa lolos? Allah jadikan bintang-bintang yang besar berjatuhan ke bumi. Allah jadikan Allah goncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Ya, yang kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya hari kiamat adalah perkara yang dahsyat. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari engkau melihatnya, maka ketika itu seorang ibu yang menyusui anaknya langsung ninggalin karena panik dan ingin selamat sampai dilepas. Padahal ya pasti ibu itu sayang sama anaknya, nggak ingin anaknya celaka, tapi karena dahsyatnya membuat sampai dilepas, lalai terhadap bayi yang disusuinya. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, dan wanita yang hamil sampai keguguran karena dahsyatnya. Gempa yang istilahnya ringan saja membuat orang pada panik, membuat bangunan-bangunan pada rusak, hancur, apalagi yang goncangannya dahsyat seperti halnya hari kiamat. Wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara, kata Allah. Dan engkau lihat manusia kayak mabuk, padahal mereka itu enggak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid, akan tapi karena azab Allah begitu dahsyat. Ya. Nah, ketika tiba hari kiamat, ya, maka hancur ya dan matilah semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya. Kemudian ini setelah tiba, yakni ditiup sangkakala. Yang saat ini malaikat Israfil sudah menaruh sangkakala di mulutnya, tinggal menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ditiup. Ya, dan malaikat Israfil malaikat yang besar, termasuk malaikat pemikul arsy yang fisiknya besar, yang kalau meniup hancur alam semesta ini. Ya. Yang dalam hadis malaikat pemikul arsy itu jarak antara pundak dengan telinga bagian bawahnya sejauh perjalanan 700 tahun. Ya, saking besarnya malaikat pemikul arsy. Mereka memikul di pundak mereka singgasana Allah. Ya, malaikatnya sangat besar-besar. Termasuk malaikat Jibril juga malaikat pemikul arsy. Ya. Malaikat Mikail juga sama, fisiknya besar-besar. Malaikat Israfil sekali tiup maka hancurlah alam semesta ini. Ketika telah hancur, telah mati makhluk, ya, maka kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua, faidahum qiyamun yanzurun, maka manusia kemudian bangkit dari kematiannya. Kemudian mereka pun dikumpulkan di padang mahsyar yang rata, yang datar, yang nggak ada tempat tinggi, nggak ada tempat rendah, nggak ada gunung, nggak ada perbukitan, dan nggak ada lembah, sehingga manusia nggak bisa berlindung, ngumpet nggak bisa, kelihatan semuanya di tempat yang datar rata. Kemudian apa yang terjadi? Ya, didekatkanlah kepada manusia matahari yang jaraknya cuma 1 mil, 1,5 kilometer lebih sedikit, sehingga manusia merasakan kepanasan. Yang melindungi mereka dari panas terik matahari adalah amalnya. Semakin banyak amal solehnya, maka semakin terlindungi dari panas terik matahari. Tapi semakin kurang, maka semakin kepanasan. Sehingga ada yang keringatnya sampai semata kaki, ada yang sedengkul, ada yang sepinggang, dan ada yang dibanjiri oleh keringatnya. Dan di sana ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala naungi sehingga enggak kepanasan. Seperti yang pernah saya sampaikan, pemimpin yang adil, anak muda yang sejak remajanya, sejak mudanya sampai tua, dia di atas beribadah kepada Allah. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid, dimanapun dia berada, dia ingat dan cinta dengan masjid dan ingin segera kembali dan memakmurkannya, segera menyambut panggilan Allah ketika dikumandangkan azan. Kemudian juga orang yang ikhlas dalam bersedekah sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah pun karenanya. Seorang yang diajak mesum zina oleh wanita, kemudian dia mengatakan saya takut kepada Allah. Kemudian seorang yang ketika sepi, dia ingat akan dosa dan kemudian nangis. Ini semua akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga enggak kepanasan ketika orang-orang pada kepanasan.
Maka mulailah proses hisab. Setelah selesai hisab, dipanggil satu persatu ke hadapan Allah. Dan yang pertama kali dihisab di antara amal kita adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lain akan ikut bagus. Tapi sholatnya jelek, amal yang lain akan ikut jelek. Diberilah catatan amal. Maka di antara manusia ada yang menerima dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Hanya diperlihatkan amal-amalnya, kemudian Allah maafkan. Dan diingatkan dosa-dosanya. Kamu ingat dosa ini? Iya ya Rabbi. Kamu ingat dosa itu? Iya ya Rabbi. Setelah dia mengira, wah saya pasti binasa, hari ini aku ampuni dosamu. Sebagaimana ketika di dunia kamu kututupi. Kemudian ada yang menerima dengan tangan kirinya. Dia pun istilahnya menyesal sekali, ya laitani lam uta kitabiyah, sampai mengatakan wahai kiranya aku tidak menerima catatan dengan tangan kiriku ini. Ya, ternyata apa yang aku kumpulkan selama ini, yang aku kejar selama hidup di dunia nggak bermanfaat apa-apa bagiku. Baik harta, baik keturunan, semuanya nggak berguna. Yang bermanfaat bagiku adalah iman dan amal soleh, dan seterusnya. Nah, setelah hisab, maka untuk memperlihatkan keadilan Allah, mulailah disiapkan timbangan, di mana timbangan ini memiliki 2 daun timbangan, maka ditaruhlah catatan amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinuh, kalau lebih berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang memuaskan. Ya, tapi yang kebaikannya sedikit, lebih berat keburukannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu neraka hawiyah? Apa hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu neraka yang api yang sangat panas, ya. Nah, sudah selesai ditimbang, maka manusia harus melewati proses selanjutnya, yaitu melewati sirat, jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, yang keadaannya lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Menunjukkan tipis sekali, dan kita disuruh melintasinya, harus melintasinya. Yang mana kalau mengandalkan kemampuan kita nggak bakal bisa. Ya, jembatan yang cuma mungkin seruas jari aja kita nggak bisa, apalagi yang ini lebih tipis daripada rambut. Ya, dan kita harus melewatinya. Dan ketika itu manusia tergantung amalnya. Siapa yang amalnya banyak, ya, imannya tinggi, maka akan dipermudah melintasinya. Maka ketika itu ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang melintasinya seperti angin berhembus, ada yang melintasnya seperti orang naik kuda, ada yang melintasnya seperti orang berlari, dan ada yang melintasinya sambil berjalan, dan banyak yang berjatuhan. Terlebih di sisi dan pinggir-pinggir neraka, dinding-dinding neraka ada kalalib, kail-kail yang narik orang yang melintas di atasnya, sehingga banyak yang berjatuhan, dan orang akan jatuh dari atas neraka sampai ke dasarnya setelah melalui lama 70 tahun, saking dalamnya neraka. Ya, pernah suatu ketika jatuh batu, Nabi SAW kemudian bersabda kepada para sahabat, tahukah kamu bunyi apa itu? Gitu. Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Itu adalah bunyi batu yang dijatuhkan dari tepi neraka, dan dia baru sampai dasarnya setelah 70 tahun. Berarti menunjukkan dalamnya neraka jahanam. Itu dalam hadis yang sahih. Ya. Nah ini. Nah, ketika melewati sirat, seorang sudah lupa dengan segalanya. Yang diperhatikan hanyalah keselamatan dirinya. Ya, bahkan para nabi saja sampai mengatakan Allahumma salim, ya Allah selamatkan aku, ya Allah selamatkan aku. Padahal jelas surganya, apalagi kita yang nggak jelas. Ya, nah itu peristiwa yang akan dilalui manusia. Dan seterusnya, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Saat itu manusia pun teringat apa yang pernah dikerjakannya sewaktu di dunia. Ya. Baik. Saya kira ini dulu sampai ayat 35 mungkin ya yang bisa kita pelajari. Mungkin sebelum ditutup, kalau ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan. Karena kalau saya terus menyampaikan nanti nggak ada diskusi, khawatir ngantuk ya. Mungkin dengan adanya tanya jawab, diskusi, bisa suasana lebih hidup.
dan kita bertambah lagi wawasan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang kita sampaikan atau di luar itu mungkin. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi bumi dihambahkan. Betul. Sini sekarang lagi rame. Untuk bumi itu bulat apa makan? Oh gitu. Iya. Perdebatan. Ya. Ya, baik. Terkait dengan bentuk bumi, banyak para ulama mengatakan bentuknya bulat. Bahkan sebagian mengatakan ijma, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan ijma. Meskipun saya lihat ada juga ulama yang berpendapat tidak. Intinya belum masuk ke dalam tingkat ijma. Hanya saja mayoritas para ulama mengatakan bahwa bumi itu bulat, dan banyak isyarat Al-Qur'an yang menunjukkan demikian. Di antaranya di surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idal ardu muddat," dan apabila bumi didatarkan. Kata ulama, ini menunjukkan bahwa bumi itu sebelumnya bulat. Cuma nanti pada hari kiamat bumi akan didatarkan. Kata Allah, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat." Pada hari ketika bentuk bumi dirubah bentuknya. Demikian pula langit. Menunjukkan bumi ini sebelumnya bulat. Ya. Lalu bagaimana maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi ja'ala lakum ma fil ardi," alladzi khalaqalakum alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan. Meskipun keadaannya bulat bisa ditempati, bisa dilalui, dan seorang yang berada di atasnya merasakan seakan-akan datar rata meskipun keadaannya bulat. Itu maksudnya. Wallahu ta'ala. Intinya mayoritas para ulama mengatakan bahwa bumi itu bulat, dan ini lebih dulu para ulama menyatakan demikian sebelum orang-orang kafirin menyatakan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi atau mungkin cukup ya, karena waktu Isya sudah masuk. Saya kira ini yang bisa kita pelajari, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari saya sendiri saya minta ampun kepada Allah dan mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.